Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyadin. Pada saat ini akan memperkenalkan instrumen yang dinamakan dengan GC-MS. Itu dulu ya. Baik. Jadi GC-MS ini ada dua alat bagiannya. Pertama ada GC, gas chromatografi. Kemudian ini adalah untuk MS-nya, mass spectrophotometernya, yaitu alat untuk mendeteksi atau sebagai indikatornya. Nah, bagian-bagian dari alat ini akan saya uraikan. Pertama, kita ini mengalirkan dulu gas, ya. Ini adalah gas helium dengan kemurnian yang tinggi. Kemudian nanti dialirkan melalui ini adalah alat untuk menangkap oksigen dan air, sehingga gas yang lewat ini benar-benar kering dan bebas oksigen. Nah, baik, pertama-tama untuk analisis GC-MS ini kita menyiapkan sampelnya. Sampelnya itu biasanya untuk standar dari GC-MS itu ada beberapa vial, ya. Ini vial yang kategorinya yang memang memiliki sertifikasi tertentu untuk GC-MS ini. Nah, salah satunya yang sudah dikeluarkan ya ada satu ini. Jadi setiap sampel ini bisa dengan maksimal 1,5 ml. Ini bisa disiapkan di sini. Ketika sampel sudah siap, syaratnya adalah sampelnya itu memiliki volatilitas yang tinggi. Jadi misalkan kalau ada sampel minyak itu titik D-nya sangat tinggi. Jadi kita harus ubah dulu menjadi satu esternya, misalkan dengan meter dari asam lemaknya. Jadi pertama-tama harus preparasi dulu sampelnya, sehingga sampel tadi bisa memiliki kualifikasi bisa dianalisis dengan GC-MS. Karena tadi harus bentuk mudah menguap dan bisa terbawa oleh carrier gasnya tadi, helium. Ya. Sampel nanti akan diambil sebanyak ini mikroliter. Jadi ada string ataupun injektornya. Ini sampai maksimum 2,25 mikroliter. Jadi paling kita tidak maksimum, biasanya kita ambil 20 maksimumnya. Nah, kemudian nanti kita ambil sampelnya di sini, ya, kita ambil misalkan gitu, tuk gitu ya, kemudian diambil secara perlahan sehingga tidak ada gelembungnya, ya. Ini contoh saja karena tidak dijalankan, ya. Sampai misalkan berapa yang dihadapkan tadi, sampai 15 misalkan begitu ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian setelah alat ini dipanaskan selama 15 menit dan kelembaban dari gas tadi sudah stabil gitu ya, baru ini bisa dimasukkan, diinjeksikan ke sini. Jadi ini ada bagian injektor, masuknya untuk injeksi, ini kita masukkan begitu ya. Ya. Kemudian misalkan ketika sudah selesai, ini sudah di-set begitu ini. Jadi untuk mengatur itu bisa lewat panel ini atau bisa lewat komputer ini. Jadi untuk mengatur flow-nya ada sebagainya itu bisa. Kemudian juga suhu bisa diatur. Nah, ini langsung kita injeksikan. Jadi sekaligus kan, begitu. Nah, setelah selesai gitu, nanti sampel ini akan masuk ke dalam kolom. Nah, ini kolomnya seperti kawat ya, beda dengan kromatografi yang lain. Ini panjangnya ada yang 20 meter, ada yang 30 meter, ada juga yang 50 meter. Dan itu juga sangat bergantung pasa diam yang dipakainya. Jadi kita menggunakan pasa kolom ini sesuai dengan sampel yang disuntikan gitu ya.
Nah, ini adalah tempat pemanasnya juga, mengatur disesuaikan suhunya di sini. Ya, kemudian setelah terjadi pemisahan pada kolom ini, nanti sampel itu akan masuk terdeteksi oleh mass spektrofotometer ini. Jadi ini kalau ada yang terpisah di situ ya. Jadi pakai detektornya adalah dengan FID misalkan, Flame Emission Detector. Nah, tapi dalam hal ini ada dua analisis langsung di mana senyawa yang sudah terpisah tadi langsung difragmentasi di mass spec ini, sehingga nanti akan diketahui bobot molekul dari senyawa tersebut. Ya. Nah, jadi sudah masuk ini, kemudian kita lihat analisis nanti akan running. Nah, jadi nanti ini setelah diinjeksikan, di running, misalkan selama 20 menit. Nah, ini ada time retensinya, ada waktu retensinya. Nanti ini muncul puncak-puncak atau peak-peak tertentu, dan ini menandakan senyawa itu terpisah. Jadi kalau bagusnya ini baseline-nya itu memang terpisah, dia tidak menumpuk. Itu menunjukkan bahwa pemisahan terjadi sempurna. Nah, jadi sampai misalkan 20 menit ini. Nah, oke. Nah, kalau kita misalkan baik, kita ganti dulu ya, misalkan mau yang fix yang ini atau yang sebelah sini bisa. Jadi setiap fix ini akan menunjukkan spektrum massa masing-masing. Nah, ini menunjukkan misalkan ini M+1 nya menunjukkan bobot molekulnya, dan misalkan kita klik yang lain juga, itu kita lihat bobot molekulnya juga muncul di sini ya, 94. Nah, ini adalah contoh sampel dari asap cair. Jadi dulu dari cracking batok kelapa begitu, kemudian cairannya dideteksi dengan ini. Nah, jadi kita lihat bandingkan dengan spektrum atau yang ada pada library-nya atau database-nya. Nah, jadi yang 94 ini itu menunjukkan kurang lebih ada beberapa senyawa sini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya standar, bisa juga dimasukkan, karena ini yang muncul probabilitasnya saja. Ya, probabilitas yang mungkin itu adalah muncul ada fenol seperti ini senyawanya, ya, ataupun yang lainnya. Di sini ada benzen, etoksi dan sebagainya. Jadi kemungkinan kalau kita misalkan analisis minyak asiri, itu kita punya referensinya dulu, kita masukkan ke library untuk karena ini kalau library ini bersifat umum. Nah, kalau misalkan lebih khusus lagi, bagusnya kita punya standar, sehingga kita akan lebih memastikan bahwa sampel itu benar-benar dari minyak asiri yang dimaksud begitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Memang alat ini cukup presius ya juga untuk beberapa analisis, terutama untuk minyak asiri, kemudian juga pada bisa penerapan pada kimia lingkungan atau pencemaran lingkungan, tentunya dengan penambahan alat tertentu yang khusus untuk sampel yang bentuknya gas. Jadi itu bisa mendeteksi atau menganalisis komponen-komponen yang bersifat volatil. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.